Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Senin tanggal 10 Februari 2025. Renungan kita berjudul Kisah Cinta Orang India dan Swedia. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Prayumna Kumar Mahanandia, seorang pria yang lahir di pedalaman hutan India, pernah diramal oleh seorang wanita lokal. Istrinya akan berasal dari tempat yang jauh, dapat memainkan seruling dan memiliki sebuah hutan. Terdorong untuk menemukan wanita itu, Mahanandia meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke kota Delhi. Untuk bertahan hidup, dia menjual jasa melukis di jalanan. Suatu hari pada tanggal 17 Desember 1975, Mahanandia melihat seorang wanita asing di keramaian jalanan. Wanita tersebut meminta Mahanandia untuk melukiskan wajahnya. Saat wanita itu duduk, Mahanandia memberanikan diri untuk menanyakan apa yang telah ia pikirkan selama puluhan tahun. "Apakah Anda berasal dari negeri yang jauh?" tanya Mahanandia. "Ya, saya datang dari Swedia," jawab wanita itu. "Apakah Anda bisa memainkan seruling?" tanya Mahanandia lagi. "Ya, saya bisa memainkan seruling dan piano," jawab sang wanita sambil tersenyum. Mahanandia semakin berdebar, tetapi pertanyaan terakhir ini agak aneh. "Apakah mungkin Anda memiliki sebuah hutan?" Wanita tersebut menjawab, "Ya, saya memiliki sebuah hutan." Mahanandia terduduk dan terkejut. Wanita Swedia itu memang memiliki tanah yang di atasnya ada hutan yang luas. Mahanandia mengumpulkan keberanian dan dengan lembut menggenggam tangan wanita tersebut. "Ini sudah ditentukan oleh sorga. Kita ditakdirkan untuk bertemu." Meskipun berbeda latar belakang, tetapi cinta Mahanandia dengan wanita bernama Charlotte von Skeffin tersebut begitu indah. Dan ketika Charlotte harus pulang ke Swedia, Mahanandia menyusulnya. Tetapi Mahanandia terlalu miskin untuk bepergian dengan pesawat. Maka ia menjual barang yang dimilikinya, lalu ia membeli sepeda bekas dan meninggalkan Delhi dengan berbekal uang sebanyak $80. Pada tahun 1977, Mahanandia memulai perjalanan sejauh 5.000 mil dari India ke Swedia dengan sepedanya melalui Pakistan, Afghanistan, Iran, Turki, Yugoslavia, Austria, Jerman, dan Denmark. Akhirnya, setelah 4 bulan yang melelahkan, Mahanandia pun bertemu Charlotte di Swedia. Terlepas dari benar tidaknya ramalan wanita di atas, harus diakui bahwa kisah cinta Mahanandia dengan Charlotte sungguh mengharukan. Dan ada banyak kisah lain yang romantis, penuh pengorbanan, dan mengharukan tentang perjumpaan seseorang dengan pasangan hidupnya. Tetapi sayangnya tidak semua perjumpaan tersebut berakhir dengan kebahagiaan. Tidak sedikit pasangan yang tidak bahagia, bahkan berakhir dengan perpisahan, walaupun kisah perjumpaan mereka awalnya begitu indah. Kita mungkin tidak punya kisah cinta seindah Mahanandia dan Charlotte. Tetapi kita harus berjuang untuk menjaga komitmen dalam pernikahan. Yakub tidak hanya punya kisah pengorbanan yang besar untuk mendapatkan Rahel, tetapi ia berkomitmen mengasihi Rahel hingga akhir
hidupnya. Kata-kata bijak. Hal terpenting dalam pernikahan bukan bagaimana awal perjumpaannya, tetapi bagaimana pernikahan itu berakhir. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, ajar aku untuk selalu mengasihi pasanganku agar pernikahanku harmonis, bahagia, dan langgeng hingga maut memisahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.